Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang para pemirsa ya. Oke, dan kali ini siang hari ini tentunya kita ada di channelnya podcast Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Nah, untuk kali ini ya yang lagi marak-maraknya kita langsung sini aja, dimana sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara, pengisian jabatan tidak dilakukan secara terbuka gitu ya, tetapi lebih menampilkan hak istimewa atasan. Nah kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, promosi jabatan secara terbuka diharapkan bisa menjadi salah satu ya pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi, di mana sistem ini diharapkan dapat mencegah terjadinya politisasi birokrasi, kemudian praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, melalui promosi jabatan secara terbuka akan tercipta sistem yang baik dalam karir PNS. Meskipun sampai dengan saat ini ya keharusan untuk melaksanakan promosi jabatan secara terbuka baru pada jenjang jabatan pimpinan tinggi saja gitu Pak ya. Nah, kemudian sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, daerah yang tertinggi yang terdiri dari kabupaten dan kota diberikan kewenangan dan juga tanggung jawab dalam mengurus fungsi-fungsi publik dengan dimensi yang cukup luas dan kecepatan perubahan serta pembaharuan yang cukup tinggi dengan maksud agar dapat mempercepat penataan sumber daya manusia ini. Nah, sehingga daerah kita ini dapat meningkatkan kinerjanya dan juga kapasitasnya, yaitu sesuai dengan aspirasi dan juga pola pikir dan budaya kerja, serta potensi yang ada di daerah tersebut dalam memenuhi tatanan reformasi birokrasi pemerintahan. Ya, kemudian dengan memperhatikan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, serta mendekati pembahasan PAPBD 2022, pemirsa, ya banyak tugas yang harus diselesaikan oleh OPD terkait. Nah, jika pucuk pimpinan dalam suatu perangkat organisasi daerah ini kosong, ya tentunya akan berdampak pada perumusan dan penyusunan dalam PAPBD nantinya. Meskipun sudah ada PLT, namun tentunya tidak sebaik gitu ya, yang sudah ada gitu. Nah, kemudian apalagi berdasarkan surat edaran BKN nomor 2 tahun 2019, yaitu tentang kewenangan pelaksanaan harian dan juga pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, ya PLT di sini tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan juga alokasi anggaran, sehingga untuk sesegera mungkin mengisi jabatan kepala OPD yang kosong ini menjadi amat sangat penting sekali dan strategis sekali. Nah, baik pemirsa, untuk edisi 8 Agustus 2022 ini tentunya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sudah menghadirkan Kepala BKP SDM Bapak Tata Kostara SS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa wabarakatuh. kabar nih Pak? Alhamdulillah. Oke. Ya bisa langsung. Iya Bapak. Nah di sini Bapak sebagai yang menahkodai ya OPD yang memiliki kewenangan untuk melakukan promosi jabatan secara terbuka atau pelelangan jabatan gitu Pak ya di Kabupaten Sumbawa, sudah sejauh mana dan apa saja serta kendala apa saja yang ditemui dalam proses ini? Ya, seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih bisa diundang untuk bincang-bincang di acara ini. Ya. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia terutama di aparatur sipil negara, ya sebagaimana yang Mbak sampaikan tadi, ya Undang-Undang 4 2015 tentang ASN ini yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan reformasi birokrasi. Ya, reformasi birokrasi adalah program sistem promosi ya salah satunya itu ya, salah satunya dalam pembahasan ini bagaimana promosi untuk jabatan-jabatan lowong itu dilaksanakan secara terbuka. Ya, secara terbuka dengan melihat ya kompetensi yang bersangkutan, ya kinerja yang bersangkutan itu dilihat di situ. Dan ini sistem
reformasi birokrasi ini kita menganut sistem merit system ini, ya di mana tidak ada perbedaan perlakuan ya terhadap semua ASN ini, ya, baik dari ya tingkat pendidikannya, ya dari jenis kelamin dan lain sebagainya terbuka ini, asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diatur. Nah terkait dengan lowongan jabatan pimpinan tinggi ini kita ada 3 saat ini kan, 4 saat ini kita di Sumbawa ini, Bapeda, BKAD yang baru pensiun juga di DPNPTSP. Ini kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mempercepat ya pengisian jabatan ini. Nah karena perlu dimaklumi bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi ini harus mendapat rekomendasi dari KSN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ya, karena di setiap tahapannya itu ya KSN ini tetap ada kewenangan di situ untuk memantau pelaksanaan ini. Nah, kami sudah mengajukan surat ke KSN untuk mohon izin kita untuk melaksanakan pengisian jabatan ini, dan alhamdulillah ya Jumat kemarin kita sudah mendapat persetujuan dari KSN untuk kita melakukan pengisian ya jabatan-jabatan yang lowong ini, dan ini sedang berproses sampai dengan saat ini. Ya. Berarti masih berjalan ini prosesnya Pak ya? Ya, masih berjalan prosesnya ini karena kita sudah mendapat persetujuan apa yang menjadi amanat dari KSN untuk kita laksanakan, ya sudah kita siapkan ya aturan-aturannya dan juga kita siapkan dokumen-dokumennya. Nah saat ini nanti akan dilaksanakan pengisian jabatan yang kosong, ya karena kita pertama yang kita lakukan kita memetakan jabatan-jabatan yang kosong itu apa saja, apakah akan diisi melalui pengisian atau mutasi antar pejabat tingginya sendiri, dalam artian kepala dinas A digeser ke dinas B, itu apakah memang tetap dikosongkan, itu yang kita laporkan ke KSN. Nah, baik, berarti intinya sekarang tinggal menunggu persetujuan gitu Pak. Sudah ada persetujuan. Sudah tinggal ada, kita eksekusi saja sekarang. Tinggal dilantik saja. Iya, bukan dilantik. Ya, bukan dilantik. Ya, nanti kita melaksanakan seleksi terbukanya ya terhadap jabatan-jabatan kosong yang sudah disetujui oleh mendapat persetujuan KSN. Ya nanti kita umumkan, ada tahapan-tahapannya itu. Ya pengumuman baru nanti yang berminat sesuai dengan jabatan yang dilamar mengajukan lamarannya di situ kan. Baru kita melakukan seleksi, ada uji kompetensinya, ada wawancaranya. Baru nanti keluar 3 besar lah itu, 3 besar dari hasil seleksi ini yang akan diajukan kembali ke KSN. Kira-kira rentan waktunya itu berapa lama? Ini 1 bulan kah atau 1 bulan? 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan lah kalau tidak ada kendala ini. Dari sekarang mungkin ya? Iya. Iya, oke. Jadi bersabar gitu ya. Masih kepala pilihnya masih kosong. Insya Allah mungkin dalam 1 bulan ke depan akan terisi. Gitu ya, paling tidak. Iya, dan mungkin kita beralih ke yang lagi viral, lagi marak dan lagi entah ini mungkin mengalahkan minyak goreng mungkin ya. Yang terakhir ini Pak, di mana di luar tema kita mungkin gitu ya. Atau mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini yang mungkin terkait permasalahan pegawai honorer yang ada di Pemda Sumbawa, gitu ya, atau keseluruhan Kabupaten Sumbawa lah gitu. Ya, terima kasih. Ya, honorer ini ya bukan hanya saya potong sedikit karena mungkin teman-teman dari sekarang ini teman-teman honorer sudah pada menumpuk berkas gitu. Iya. Dengan menyusun. Baik, silakan Bapak. Ya, jadi permasalahan tenaga honorer ini bukan hanya kita di Sumbawa saja, tetapi secara menasional itu. Ya, kalau kita di Sumbawa ya pendataan kami yang terakhir sekitar 6.000-an ini ya. Teman-teman tenaga non ASN ini ya yang terdaftar. Dan ini kita lakukan verifikasi. Nah, sekarang ini amanat yang diberikan kepada Pemda melalui kami di BKPSDM ini kita melakukan
pendataan sekarang. Ya, pendataan tenaga-tenaga honorer yang memenuhi persyaratan gitu kan. Yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa saja? Ya minimal dia sudah bekerja di instansi pemerintah ini selama 1 tahun terhitung 1 Januari sampai dengan Desember 2021. Ya, umur maksimalnya dia 56 tahun. Dan pembiayaan untuk honor mereka harus bersumber dari APBD maupun APBN. Nah, itu baru kita bisa mendata itu. Nah, sekarang teman-teman ini saya lihat lagi bersemangat ini kan ya. Lagi bersemangat mengurus berkasnya. Nah, saya minta nantinya itu kan ada link yang disampaikan. Saya berharap teman-teman non ASN ini bisa memanfaatkan ini. Bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah ini untuk masuk dalam data tenaga non ASN. Nah, yang pertama saya berharap teman-teman juga dalam melakukan upload datanya betul-betul harus teliti. Ya, teliti dalam artian jangan sampai persyaratan yang diminta misalnya SK itu salah gitu kan. Salah dari apa yang diminta dalam sistem itu. Dan diteliti juga data-datanya jangan sampai ada yang kurang. Atau data-datanya yang tidak sinkron antara SK yang satu dengan SK yang lain. Misal nama ya, ini kebanyakan ini. Nama ada juga beberapa di situ. Nama misal Sarafudin dia. Ya di ijazah dia tertulisnya double D kan, tetapi di SK-nya dia D-nya 1. Nah, itu yang akan diperbaiki. Tolong ini diteliti betul. Karena apa? Karena nanti apabila sudah masuk dalam pendataan di cross check ijazah, SK, nah terdapat kesalahan data di situ atau tidak sinkron data yang ada, ini akan menjadi ya permasalahan juga. Ya. Ini gimana kalau misalnya kan sudah di dalam data itu sudah namanya seperti yang Bapak bilangin tadi, kalau dirubah itu berarti gimana ya? Ya kalau ada perbedaan data dibuatkan surat pernyataan gitu kan ya dari pejabat yang mengeluarkan. Bahwa nama yang tersebut di SK nomor sekian adalah sama dengan sesuai dengan ijazah. Misalnya teman-teman di sini ada salah satu gitu, mungkin nggak semuanya Pak ya. Kalau misalnya dia ganti itu kayak misalnya mungkin di tip I gitu kan. Berarti yang lain juga ikut terganggu gitu benar, ya. Jadi cukup pakai surat pernyataan. Surat pernyataan saja. Surat pernyataan. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya dan sudah singgah di podcast Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengundang Bapak lagi gitu ya. Dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada saran kah atau apa gitu? Ya, mungkin untuk teman-teman tenaga honorer ya saya minta waktu yang telah ditetapkan kita akan melakukan kita menerima data di BKPSDM sampai dengan tanggal 19 Agustus. Ya saya berharap dalam tenggat waktu yang telah ada ini ya kita teman-teman bisa menyampaikan datanya dengan baik dan benar itu. Karena nanti akan kita lakukan verifikasi kembali kan. Karena Kemenpan meminta kita untuk menyelesaikan data ini sampai dengan akhir September. Ya, akhir September karena sekitar 6.000-an ini tentunya memakan waktu yang cukup banyak ini. Jadi kalau data sampai tanggal 19 Agustus ini sudah bagus, tentunya proses selanjutnya akan lebih mudah dan lancar. Iya, betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.